Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Mbah Wongso Prayoga. Dan di sini saya ditemani oleh Ki Slamet. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya masih diberi kesehatan sehingga saya masih bisa menghibur teman-teman semua. Jadi pada kesempatan sore hari ini teman-teman, saya sedang di rumahnya orang-orang yang kemarin pada sakit. Kemarin malam itu kan saya datang ke sini, alhamdulillah menyembuhkan sekitar 9 atau 10 orang di sini menggunakan pusaka tusuk konde. Alhamdulillah mereka semua sampai detik ini katanya masih sehat. Berarti kan sembuhnya bukan sesaat, tetapi insya Allah sembuhnya benar-benar sembuh selamanya. Amin. Dan karena mereka itu merasa sangat senang, ya tentunya senang karena sakit sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan, sudah kesana kemari mencari obat tapi belum mendapatkan jodohnya. Dan alhamdulillah ketika disembuhkan menggunakan pusaka tusuk konde, mereka langsung sembuh. Yang mungkin itu karena kesabaran mereka yang pada sakit. Ketika sedang sakit itu mereka mau bersabar dan mau mencoba untuk berobat, sehingga akhirnya mungkin Bapak RT nonton saya sehingga mempunyai inisiatif untuk memanggil saya, dan akhirnya jodohnya dengan pusaka tusuk konde. Dengan pusaka tusuk konde alhamdulillah ke-9 orang yang sakit itu kemarin sembuh, dan sampai hari ini mereka masih sembuh. Nah, karena mereka pada sembuh, otomatis mereka sangat senang yang luar biasa, sehingga saya ditelepon oleh Bapak RT suruh datang ke sini lagi karena katanya orang-orang yang kemarin pada sakit dan sekarang sudah sembuh melalui perantara pusaka tusuk konde, mereka katanya menitipkan rezeki kepada Bapak RT untuk diserahkan kepada saya. Sebenarnya saya sudah menolak mau datang ke sini, tetapi karena Pak RT memaksa saya untuk datang ke sini karena orang-orang yang pada sakit sangat senang, jadi saya mau tidak mau harus datang ke sini. Saya dengar Bapak RT tadi waktu ditelepon ngomong ke saya bahwasanya, ini saya sebut ya Pak ya, ada sapi, ada motor baru, ada uang dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita dengarkan langsung dari Bapak RT langsung saja. Kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada saya dan apa yang akan diberikan kepada saya. Monggo Pak RT. Ya, terima kasih kepada Mbah Wongso yang sudah menerima panggilan saya untuk datang ke tempat ini, dan saya juga merasa terima kasih sekali atas bantuannya berupa doa. Alhamdulillah warga saya selama sakit sampai dengan sembuh dan sudah disembuhkan oleh Pak RT berkah tusuk konde yang Bapak Mbah Wongso bawa. Kemudian kami selaku pejabat ataupun selaku RT banyak mengucapkan terima kasih sekali kepada Mbah Wongso yang sudah menolong warga kami. Kebetulan kami juga menerima amanah dari orang-orang yang kemarin disembuhkan. Alhamdulillah, karena selama ini sudah berobat ke sana ke sini belum mendapatkan kesembuhan, akan tetapi pada saat itu saya menghubungi Mbah Wongso dan bisa hadir ke tempat saya, ke lokasi orang-orang yang sudah saya kumpulkan. Kemudian ada salah satu orang yang punya nadar, yaitu ingin sekali memberikan sapi kepada Mbah Wongso untuk kurban, karena ini sudah mendekati bulan haji. Jadi kami selaku RT hanya bisa menyampaikan kepada Mbah Wongso untuk menyampaikan amanah dari warga kami. Kemudian hal-hal yang lain pun ada juga yang katanya kebetulan sudah motornya sudah ada itu, ya walaupun sih
ya tidak crash ya, tidak baru sekali, cuman ya itulah kemampuan warga kami yang sudah ditolong oleh Mbah Wongso karena berkah dari tusuk konde tersebut. Dan adapun kemarin juga ada yang dikasih ataupun dipegangi satu persatu orang-orang yang sakit. Alhamdulillah sekarang sudah kemarin yang tadinya sudah berobat ke sana ke sini belum mendapatkan kesembuhan, tapi berkah memegang tusuk konde yang sudah diberikan sama Mbak Wongso, alhamdulillah sudah ada banyak sekali perubahan. Bahkan ada juga yang tadinya mau melamar kerja juga susah, tapi setelah benda pusaka tusuk konde tersebut dipegang oleh anak-anak yang kemarin sakit dan punya tujuan untuk mencari kerja, untuk melamar kerja, bahkan alhamdulillah sudah sembuh. Yang tadinya belum ada kesembuhan, tapi sudah sembuh, dan juga sekarang sudah ada panggilan kerja, bahkan ke luar negeri lagi. Jadi saya selaku RT hanya bisa mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Mbak Wongso yang sudah menolong warga kami, dan juga hanya itu yang saya sampaikan, amanah dari warga saya. Mungkin ya sedikit lah, ya mungkin kurang berkenan di Mbah Wongso, ya kami mohon maaf. Yang sebenarnya hanya ucapan terima kasih itu yang saya sampaikan. Dan adapun hal-hal yang lain, adapun ya sapi, ada uang, dan itu ya hanya sekedar ucapan terima kasih, walaupun saya rasa nilainya tidak seberapa bagi Mbah Wongso, itu seperti itu. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas niat baik dari Pak RT dan juga warganya, karena mereka sangat senang dengan kesembuhannya yang bertahun-tahun tidak sembuh, dan sekarang sembuh. Alhamdulillah sembuhnya itu tidak sesaat, tetapi sampai hari ini mereka masih sehat. Dan masalah pemberian-pemberian yang jenengan tadi katakan, yang katanya ada yang ingin memberikan sapi kepada saya untuk dikurbankan, insya Allah saya terima dengan senang hati, karena itu kan juga sudah nazar. Kalau tidak diterima saya juga pasti akan dikurbankan dia. Jadi itu mungkin saya akan terima sapinya. Cuma nanti mungkin ada tim yang akan kesini untuk membawa sapi itu. Lalu yang kedua, motor ini ya Pak ya? Ini selamat motornya. Sudah dicuci pakai bunga gitu. Masih baru itu platinum keluar. Motor baru ini Mbak? Iya, itu motor baru Scoopy. Katanya baru 2 hari di sini. Nah, ini motor baru ini yang dari siapa? Dari Mas Agus. Mas Agus, bukannya Mas Bagus. Iya, Mas Bagus itu. Bukannya yang itu ya, yang kemarin kayak surupan-surupan. Iya, betul. Oh, yang kemarin itu Mbak? Mas ya, Bagus ya? Iya, yang kayak rasukan itu. Oh iya. Itu dia yang memberikan motor. Iya. Pertanyaannya, udah sehat. berarti dia orang kaya dong? Ya, karena dia sudah bingung tadinya, sakit sudah ke sana sini kok belum sembuh-sembuh, ternyata disembuhkan oleh Simbah itu sembuh. Jadi kan dianya berusaha itu untuk mengucapkan terima kasih, hanya itu yang bisa diberikan, itu amanah dari Mas Bagus kepada saya, seperti itu. Katanya tinggal nunggu STNK sama BPKB. Iya, betul ya. Nah, terus ini Bapak ini kan kemarin nggak sakit ini? Anaknya, oh anaknya. Ya anaknya yang sakit. Ini yang kebetulan anaknya katanya yang sekian lama untuk punya keinginan untuk kerja di luar negeri, bahkan melamar kerja dimanapun banyak sekali. Bahkan karena kebetulan dianya punya riwayat sakit itu, jadi ya kemarin sudah disembuhkan, dan sekarang juga sudah alhamdulillah sudah total, sudah sampai periksa ke medis segala macam, alhamdulillah sudah sembuh total. Jadi dianya sekarang juga kebetulan sekali sudah mau berangkat kerja, kebetulan orangnya juga sudah berada di kota seperti itu, dan sedang menunggu informasi ataupun panggilan, tahu kemana itu orang tuanya mungkin lebih tahu mau tujuannya kemana, itu seperti itu. Orang tua ini, ini kan orang tua dari Mas Bagus yang ngasih motor ini. Iya. Jadi anaknya jenengan sekarang di
di Jakarta. Mau berangkat ke Korea. Ke Korea. Alhamdulillah. Semenjak Mbah Wongso ngasih jimat itu ternyata benar-benar ada manfaatnya. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih, cuman bisa ngasih seperti itu ala kadarnya itu karena nazar saya juga udah bertahun-tahun. Pokoknya baru sembuh mau beli motor itu. Motor siapapun yang bisa menyembuhkan. Ya, terima kasih Pak Bro. Kalau seandainya motor ini saya berikan ke orang lain, nggak apa-apa Pak. Yang penting saya udah ikhlas. Yang penting Karena jenengan sudah ikhlas kepada saya. Tapi kalau nggak ada Bapak RT, anak jenengan belum tentu sembuh. Warganya juga belum tentu sembuh. Jadi kan ini semua karena perantaranya Bapak RT. Terima kasih kepada Pak RT yang sudah menyembuhkan, ikut andil penyembuhan anak saya. Nah, sekarang udah bisa diterima kerja, udah tinggal nunggu panggilan lah. Iya. Nah jadi begini, kalau motor kan alhamdulillah tim saya sudah punya semua. Saya juga punya 2 motor. Jadi saya sudah berembuk sama teman-teman saya atau tim saya bahwa yang motor ini mau saya berikan kepada Bapak RT. Oh itu terserah. Ikhlas saja. Ya, kan saya udah ikhlas ngasih ke Pak Wongso. Ya berarti itu kan sudah jadi hak saya ya. Iya. Mau saya pakai atau mau saya jual juga itu hak saya. Terserah Pak Wongso. Ya jadi sebagai tanda terima kasih saya kepada Bapak RT karena saya bisa bermanfaat untuk warganya, motor ini nanti buat jenengan saja. Terima kasih. Ya jadi saya kan nanti berapa sapi. Terus yang masalah sawah itu gimana? Yang katanya mau ngasih sawah. Kalau ngasih sawah itu katanya diuangkan saja seperti itu, karena si Mbah Wongso itu punya masalah, katanya mobilnya lagi digadekan, jadi katanya lebih baik daripada sawahnya nanti tidak ada yang ngurus, jadi udah ngasih uang aja buat nebus mobil yang katanya lagi digadekan, itu seperti itu. Jadi alhamdulillah saya kemarin sudah berembuk sama orang-orang yang kemarin disembuhkan sama Mbah Wongso, itu sepakat ya ngasih uang saja ataupun terima kasihnya berbentuk uang saja, itu seperti itu, karena nanti takutnya nggak ada yang ngurus sawahnya, itu seperti itu. Ya, berarti sependapat dengan saya. Tadinya kalau itu masih berupa sawah, saya juga mau menyerahkan kepada Bapak RT agar dijual saja, nanti kami ambil uangnya saja. Ternyata malah jenengan sudah berinisiatif seperti itu, berarti alhamdulillah kita tidak perlu ngarapin sawah. Nah terus kemarin jenengan juga mengatakan, katanya kemarin sehari setelah sembuh, katanya di sini mengadakan pengajian, mengundang kiai yang cukup terkenal artinya. Itu rencana bersama karena sudah sembuh atau bagaimana? Rencana bersama karena kami berembuk kepada orang-orang yang kemarin disembuhkan, kebetulan punya inisiatif juga bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya kita punya rencana itu mau mengundang ataupun mau diadakan tasyakuran, yaitu sekaligus pengajian, itu seperti itu. Ya, kemarin kan jangan mengundang saya agar hadir di pengajian itu, tapi saya tidak bisa datang teman-teman karena ya mohon maaf saya sangat sibuk. Jadi kemarin setelah pulang dari sini juga Pak, itu saya pergi lagi ke Surabaya. Alhamdulillah di Surabaya mereka memahar pusaka tusuk konde 4 karena ada 4 orang di sana. Dan kemarin juga dia nelpon ke saya, katanya sudah ada perubahan di kehidupannya. Jadi seperti itu. Berarti ini kesimpulannya jenengan mengundang saya karena ingin memberikan yang pertama sapi buat dikurbankan. Insya Allah saya terima. Terus motor ini insya Allah saya terima, tapi saya kasih lagi ke jenengan. Karena saya lihat jenengan tadi ngecek datang ke sini, jadi saya kasih saja motornya. Terus kalau masalah sawah kan diuangkan, insya Allah juga saya terima uangnya nanti. Bukan karena saya mata duitan ini, tetapi karena mereka yang ngasih itu karena sudah punya nasihat juga sih, jadi saya terima. Jadi mungkin Pak RT bisa atau tidak ini berbicara kepada teman-teman atau penonton bahwasanya setelah memiliki pusaka tusuk konde itu jenengan merasakan apa atau warga itu merasakan apa? Oh iya, terima kasih. Saya mau bicara, terus bilang sama teman-teman semuanya.
dan juga kepada Mbah Wongso, karena saya sudah membuktikan sendiri. Saya juga sudah pegang satu berupa tusuk konde. Alhamdulillah kami ada keajaiban pada waktu malam saya tidur, kemudian saya mimpi didatangi oleh orang-orang, 3 orang. Dianya memakai sorban dan juga jubah putih, datang kepada saya dan dianya bilang kepada saya, kamu mau jadi orang yang begia, itu seperti itu, hiburannya seperti itu. Bahkan kami belum sempat nanya kembali, saya sudah terbangun dan juga orangnya sudah pergi dalam mimpi saya itu seperti itu. Dan kebetulan saya juga sudah pegang jimat tusuk konde dari Mbah Wongso. Kebetulan saya dikasih karena saya sudah bisa mengumpulkan warga saya dan sudah sembuh, dan saya dikasih pegangan berupa pusaka tusuk konde. Alhamdulillah kami sudah membuktikan sendiri itu seperti itu. Dan kepada saudara-saudara semuanya, teman-teman semuanya, barangkali ingin memiliki pusaka tusuk konde dan bahkan butuh pusaka tusuk konde untuk kemanfaatan hidup di dunia, untuk merubah ya, nasib kita yang lebih baik, silakan saja menghubungi Mbah Wongso. Halnya dengan saya sendiri. Itu saya kepada teman-teman hanya bisa mengucapkan seperti itu. Dan kemudian kepada Mbah Wongso juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena saya sudah diberi pegangan berupa pusaka tusuk konde, itu seperti itu. Ya, jadi kalau saya boleh berpesan, pusaka tusuk konde itu kalau bisa jangan sampai hilang, karena insya Allah tusuk konde itu jika dengan yang amit-amitnya sudah nggak ada, itu kan nanti bisa diturunkan ke anak-anaknya. Ya. Insya Allah nanti yang mewarisi juga akan mendapatkan keberkahan dari pusaka tusuk konde. Jadi harus disimpan baik-baik dan tidak perlu dirawat atau dikasih minyak atau di apa-apain di ritual, itu nggak perlu, cukup disimpan saja. Ya. Itu asli emas tusuk kondenya, itu jangan dijual ya, nanti jangan jual uang. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Bapak Karta ini mimpi didatangi oleh 3 sosok. Mungkin teman-teman tahu 3 sosok itu siapa. Jadi begini Pak, si kodam dari pusaka tusuk konde itu memiliki 3 pelayan atau 3 sosok yang selalu mengawal pusaka tusuk konde. Jadi ketika dengan mau berbuat baik, nanti sosok satu di antara 3 itu akan membantu dengan melakukan hal baik tersebut. Jika jenengan sedang usaha kepengen sukses, nanti sosok yang satu membantu jenengan meraih kesuksesan, dan yang satunya lagi sosok yang bertugas untuk menyembuhkan. Jadi di balik pusaka tusuk konde itu ada 3 sosok yang mendampingi dan akan selalu membantu pemiliknya mencapai tujuannya. Tapi itu sosok itu kan pasti tahu tujuan dan niat pemiliknya. Kalau mungkin pemiliknya yang rajin beribadah, rajin bersedekah, insya Allah akan sangat mudah dikabulkan keinginannya. Tentunya doanya kita kan ke Gusti Allah, mereka ini hanya membantu saja. Lalu berarti jenengan ini adalah orang yang benar-benar terpilih, karena baru jenengan ini yang didatangi lewat mimpi bertemu 3 makhluk tersebut. Berarti jenengan membantu warga untuk disembuhkan itu benar-benar ikhlas, tanpa memikirkan. Jenengan kan waktunya juga sibuk pasti, tapi jenengan meluangkan waktu peduli dengan warganya agar sembuh. Gusti Allah kan tahu niat baik jenengan, dan ketiga sosok itu makanya mungkin pengen melihat jenengan orangnya seperti apa, dan ternyata Pak adanya adalah orang yang sangat baik dan bijaksana teman-teman. Jadi seperti itu ya Pak Kete. Ya. Motor nanti saya tinggal, nanti berarti jenengan kalau BPKB dan STNK-nya sudah keluar dikasih ke Pak Kete saja. Ya, siap. Tapi mudah-mudahan tetap ikhlas. Nanti takutnya sudah dikasih ke Pak Kete malah nggak ikhlas. Jadi memang dulu-dulu juga sering Pak Kete. Sapi itu sering banget saya dapatkan dari, kalau saya katakan itu subscriber atau penonton viewer.
Mereka itu sering mengirim barang-barang kepada saya. Ada yang ngirimin baju dari Hong Kong, ada yang ngirimin paketan makanan dari Jakarta. Itu mereka itu mengirimkan sesuatu kepada saya karena sebelumnya itu mereka juga sudah pernah memahari pusaka-pusaka milik saya yang lainnya, bukan tusuk konde. Mereka merasa terbantu dengan adanya pusaka tersebut hingga sampai sekarang mereka itu menganggap saya itu sebagai keluarga. Jadi kalau lebaran saya dikasih THR, beliin baju baru, karena mereka sangat senang sih. Ya, mungkin kalau sakit-sakit kan nggak mungkin. Contohnya itulah kemarin warga, kalau masih sakit kan mungkin hari ini masih pada berbaring di kasur. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang ada yang sudah mau berangkat ke Korea, ada yang lagi ngelamar kerja sudah diterima tapi tinggal nunggu kerjanya. Dan itu ngasih sawah, ngasih motor. Sebenarnya sih masih banyak lagi yang lainnya seperti yang dengan tadi katakan kan, ada yang nitip uang 10 juta, ada yang nitip 5 juta. Kalau masalah tusuk konde itu teman-teman, memang kemarin tidak gratis ya Pak ya. Iya. Memang kemarin 9 orang memahar satu-satu 5 juta. Jadi memaharnya 5 juta rupiah dan mereka mendapatkan pusaka tusuk konde satu-satu. Tetapi saya sangat senang pada hari ini karena mendengar bahwa mereka benar-benar sudah sembuh. Ya mudah-mudahan tidak hanya sembuh saja. Setelah sembuh mereka bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Dan meraih kesuksesan. Amin. Yang diinginkan. Jadi seperti itu. Nah, kalau jenengan bisa melihat atau tidak mereka-mereka yang sembuh itu latar belakangnya kenapa? Karena jika orang yang mohon maaf, jika orang yang memiliki watak yang tidak baik atau jahat, itu biasanya tidak akan bermanfaat pusaka tusuk konde itu. Nah ini kok 9 orang itu merasakan manfaatnya semua, berarti orang-orang 9 itu latar belakangnya seperti apa Pak kalau boleh tahu? Ya, tadinya sih orang-orang yang kemarin disembuhkan oleh Simbar itu ya kebanyakan sih warga kami ya orang-orang yang ada juga yang baik dan kurang baik kan, tapi mungkin karena diberi sakit selama ini dan juga salah satu hidayah, jadi mereka sekarang sudah semuanya yang disembuhkan sudah merasa karena sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin dianya sudah banyak sekali perubahan, yang tadinya orangnya yang gak baik akan, tetapi setelah bertemu sama Mbah Wongso sudah dibilangin ini itu sebarang sudah dibilangin biar lebih baik. Jadi alhamdulillah karena tusuk konde, karena salah satunya itu harus jadi orang yang baik itu seperti itu. Jadi sudah dimanfaatkan apa yang sudah dibilang sama Mbah Wongso, kemudian sekarang orangnya juga sudah pada berubah lebih baik dan juga bisa memanfaatkan tusuk konde tersebut biar bisa jadi pegangan dan untuk keberkahan ke depannya seperti itu. Nah terus kalau saya boleh berpesan lagi, saya harap sih nanti ketika sudah berhasil menggunakan pusaka tusuk konde, jangan ada yang menjadi sombong. Contohnya misalkan si A sudah memiliki pusaka tusuk konde dan ternyata nanti akan berubah kehidupannya, yang mungkin berubah dalam arti yang tadinya biasa-biasa saja bisa sukses, melejit, tinggi. Itu jangan sampai lupa yang di bawah. Terus jangan lupa juga tetap bersyukur kepada Gusti Allah, karena benda itu hanya perantara saja sebenarnya, bukan benda yang menyembuhkan. Tetapi ya Allah mungkin menurunkan lewat saya menurunkan lewat pusaka tusuk konde, dan tusuk konde itu disebarluaskan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk kalau sosok pada bilang sih memudahkan untuk mengabulkan keinginan, dengan catatan yang punya keinginan itu harus orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik dalam arti yang minimal rajin sholat, rajin beribadah, dan ahli sedekah. Seperti itu seperti saya sampaikan pada orang-orang yang kebetulan kemarin ikut disembuhkan, dan juga barangkali suatu saat ada lagi yang punya keinginan bahkan sakit, nanti saya lebih mudah untuk menghubungi Mbah Wongso seperti itu. Ya, barangkali ada juga yang ya walaupun tidak sakit, cuman dianya punya keinginan butuh barang tersebut, nanti saya sampaikan kepada Mbah Wongso. Semoga orang-orang yang
tadi dibilang sama Mbak Wongso untuk lebih baik lagi dan untuk lebih taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti biar dia juga tahu dan bisa merasakan dari keberkahan dari tusuk konde tersebut, seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya katakan juga bahwa tusuk konde ini tidak hanya bermanfaat untuk pemiliknya, namun bisa bermanfaat untuk anak keturunannya jikalau pemilik utamanya sudah meninggal. Iya. Jadi kan benar-benar harus disimpan dengan baik, jangan sampai hilang. Terus misalkan nih, mohon maaf ini jenengan sebagai contoh saja. Ya. Misalkan jenengan sudah memahar pusaka Bismillah, pusaka Tusuk tusuk konde konde kepada saya. Jenengan kelakuannya kurang baik, tetapi jika anaknya kelakuannya baik dan pusaka itu diturunkan ke anaknya, insya Allah tetap akan membawa keberkahan untuk anaknya. Jadi seperti itu. Kalau informasi yang saya dengar dari para makhluk-makhluk yang saya temui di hutan. Jadi itu pusaka tusuk konde itu saya dapatkan itu dari Sulawesi. Makanya kemarin kan saya bilang saya baru pulang dari Sulawesi, datang ke sini membawa pusaka tusuk konde. Terus sebenarnya kalau ada yang nggak sembuh satu mungkin saya bisa mencontohkan. Tapi ini adalah 9 orang itu sembuh semua ya. Semua ya. Karena biasanya begini sih Pak, ada yang sakit bertahun-tahun, bahkan mungkin hanya 1 minggu baru sakit, disembuhin nggak sembuh, itu ada. Mereka sudah memahar pusaka tusuk konde kepada saya, barangnya sudah datang ke sana, dipakai untuk menyembuhkan, tetap tidak sembuh, itu ada. Terus yang sembuh juga banyak, tapi alhamdulillah lebih banyak yang sembuh daripada yang tidak. Jadi contohnya 100 orang lah, Iya. itu mungkin yang sembuh 70, yang tidak sembuh 30 orang. Tapi terkadang 30 orang itu yang tidak sembuh, tapi karena mau bersabar dan ikhlas ketika memaharkan pusaka tusuk konde, alhamdulillah ada yang kemudian 1 bulan kemudian baru merasakan manfaatnya. Bahkan ada yang sampai 1 tahun tidak merasakan manfaatnya. Tapi setelah 1 tahun itu benar-benar sabar dan tetap menyimpan pusaka-pusaka itu, alhamdulillah setahun kemudian ada yang baru sukses. Jadi sebenarnya kalau diibaratkan itu pusaka tusuk konde itu seperti rumah sakit. Orang datang ke rumah sakit juga banyak yang mati, banyak yang sembuh, dan banyak juga yang tidak sembuh. Ya, ini seperti pusaka tusuk konde. Kalau memang jodohnya dengan jenengan sembuh, sembuh. Kalau buat jenengan nggak sembuh, ya nggak sembuh. Maksud saya itu jangan nanti yang nggak sembuh itu nyalahkan saya. Contohnya jenengan sembuh, dia nggak sembuh, iri dong. Terus dia bilang kepada saya, loh ini kok pusaka tusuk konde nggak ada manfaatnya untuk saya. Padahal saya udah bayar mahal-mahal loh, so gimana sih ini? Apa saya jangan ditipu? Itu malah tambah nggak bakal sembuh. Seharusnya tetap bersabar menunggu pusaka tusuk konde itu bermanfaat nantinya. Karena itu tidak bisa langsung secepat itu. Ada yang baru sampai langsung sembuh, ada yang memiliki terus tiba-tiba sukses ya ada. Terus ada juga itu yang tidak sembuh. Jadi jangan menyalahkan saya jika tidak merasakan manfaatnya. Karena kalau jenengan datang ke rumah sakit juga kalau nggak sembuh kan nggak menyalahkan rumah sakit. Bahkan mati pun nggak bisa menyalahkan rumah sakit. Kenapa kalau masuknya ke rumah sakit mereka bisa berpikir bahwa mungkin belum jodohnya di rumah sakit itu. Tapi kenapa kalau pusaka ini kok mereka nggak berpikir seperti itu? Seharusnya kan sama. Pusaka tusuk konde juga seperti rumah sakit. Kalau nggak sembuh ya sabar. Nah kalau sembuh ya alhamdulillah. Jangan, biasanya karena ada yang beberapa orang lah yang marah-marah ke saya, bahkan banyak yang minta uangnya dikembalikan karena tidak sembuh. Jadi seperti itu. Saya harap sih teman-teman semua di sini mendengarkan dan mudah-mudahan tidak seperti itu. Amin. Karena yang utama itu ya sabar menunggu manfaat dari pusaka tusuk konde. Ya anggap saja itu rumah sakit teman-teman. Dengan yang sakit juga pasti saya percaya sudah mendatangi rumah sakit berkali-kali. Dan sampai sekarang buktinya malah minta tolongnya ke saya. Berarti kan kalau minta tolongnya ke saya kok amit-amitnya nggak sembuh, ya jangan salahkan saya. Mungkin kelakuan jenengan yang kurang baik itu diperbaiki. Jenengan introspeksi diri, kira-kira masih ada kesalahan atau tidak. Betul. Atau mungkin pernah menyakiti hati orang tuanya atau bagaimana.
itu mungkin bisa menjadi penghalang rezeki jenengan. Jadi seperti itu aja teman-teman. Mungkin saya rasa sih cukup ini Pak RT. Jadi nanti kita harus kemana? Apa di sini saja penyerahannya? Di sini aja. Ya, tapi lebih enak. Ya, tapi nanti menyerahkan uang itu dan sapinya itu tidak perlu divideokan. Iya. Jadi nanti saja. Nanti kalau divideokan dikira pamer malah. Iya. Dan insya Allah nanti uang yang jenengan berikan kepada saya itu yang sudah terkumpul berapa juta Pak RT? Uang yang sudah terkumpul sekitar 50 jutaan. Berarti yang kemarin lagi dong. Kayak kemarin 50 juta. Iya. Berarti mereka mengembalikan lagi, suruh tetap dikasih. Iya, karena uang yang kemarin dikasihkan ke saya itu saya kembalikan ke orang-orang yang sakit. Kemudian setelah sembuh dinyatakan dan dibuktikan, oh ini daripada uang ini yang tadinya dikasihkan kepada saya nanti dikemanain, kumpulkan lagi untuk dikasihkan kepada Mbah Wongso, seperti itu. Ya bentuk terima kasih. Iya. Seperti itu. Mungkin seperti ini teman-teman. Mereka yang pada sakit kan kemarin mengumpulkan uang totalnya 50 juta diberikan kepada saya menolak. Tapi mereka pasti senang. Uang gratis ternyata ngeluarin uang. Tapi ketika mereka sembuh dengan senang yang sangat luar biasa sehingga kasih lagi saja lah. Iya, sepakat seperti kan itu. Pasti ada yang sudah datang ke rumah sakit habis puluhan juta. Iya betul. Ada yang sampai katanya dengan yang jual-jual sawahnya habis untuk berobat nggak sembuh-sembuh. Nah hanya dengan pusaka tusuk konde yang di mahal 5 juta sembuh kan, mereka sangat senang. Jadi seperti itu teman-teman. Intinya teman-teman juga di sana yang sudah memiliki pusaka tusuk konde bersabar saja menunggu manfaatnya. Tapi ya itu jangan lupa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Amin. Ya sudah, mungkin Pak RT mungkin kita nanti ngobrol-ngobrol lagi di sini, tapi tidak divideokan lagi. Biar ngobrolnya tidak kalau divideokan biasanya kita mau ngomong bingung. Jadi seperti itu. Ini kita juga di sini lagi ngopi teman-teman. Dan di sini kenapa saya hanya bersama dengan Ki Slamet? Karena Mas Dobleh, Caplang dan Trimok itu sedang saya tugaskan untuk pergi ke Tegal. Pergi ke Tegal juga katanya mau menjenguk orang yang sedang sakit yang membutuhkan pusaka tusuk konde. Betul. Jadi mereka bertiga sedang ke sana. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin videonya saya akhiri sampai di sini dulu. Ya cukup sekian. Apabila ada salah kata, perilaku ataupun perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya lupa, dulu ada satu lagi Pak. Jadi kemarin kan bilang di telepon katanya yang orang yang duduk di sebelah sini itu yang masih bujang, itu katanya kan sudah mau menikah. Iya. Apa di bulan Sapar katanya. Iya. Itu juga dia katanya bilang gara-gara pusaka tusuk konde. Iya betul. Memangnya itu sebelum memiliki pusaka tusuk konde susah nyari jodoh. Ya, suka ditolak perempuan. Sering ditolak. Ya Allah. Tapi setelah memiliki pusaka tusuk konde, orang yang ingin dinikahi seperti itu. Dan itu sudah langsung mendapatkan jodoh, berarti sudah milih di antara yang banyak pilihan. Iya. Dan bulan Sapar katanya mau menikah. Bulan Sapar itu kalau nasionalnya itu saya lupa. Sekarang kan Haji, ini Surah Sapar. Itu mau ajatan nikahan dan saya pun diundang. Ya diharapkan untuk datang semuanya bersama tim karena dia merasa sangat senang dengan kita. Jadi sudah dianggap keluarga kita ini karena sudah membantu dia menemukan jodohnya. Alhamdulillah. Tapi itu Pak nanti dibilangin lagi, takutnya nanti setelah memiliki pusaka tusuk konde kok langsung mendapatkan jodoh atau menarik perhatian lawan jenis, nanti sudah punya istri ya jangan dipakai lagi. Tadinya pakai lagi malah luput. Sudah mungkin teman-teman seperti itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.